Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, tadi masih di jalan. Ada yang bisa dibantu, Mbak, ya? Enggak, kirain saya bisa masuk ke itu, pengen curhat aja, kasihan teman saya itu di sini. Boleh, silakan. Tapi ingat ya, jangan pernah menyebut siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya Iya tidak iya, ingin Mbak. setelah viral suruh take down. Kenapa, sayang? Iya, ini kawanku kan baru kerja di sini. Mhm. Nah, dia itu ninggalin keluarga dia. Nah, sekarang ini dia itu kayak baru di majikan baru karena dulu di interminit gara-gara nyuri duit tapi nggak kebukti. Mhm. Nah, sekarang pindah ke majikan baru. Cuma masalahnya majikan ini baik banget. Masalahnya itu keluarga, Keluarganya siapa? keluarganya dia. Jadi si suaminya ini punya perempuan lain, tapi Hmm. tinggalnya di Hong Kong. Si perempuannya ini sama-sama TKW gitu, satu Mhm. kampung. Nah, yang saya Suaramu hilang, Mbak. Halo? 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 Saya minta maaf suaranya hilang, jadi saya telepon lagi ya, Mbak, ya. Saya minta maaf. Kurang tahu kenapa dia suaranya hilang-hilang. Halo? halo, ada suara Mbak Yuni? Suaramu mati tiba-tiba, kenapa, sayang? Iya, matikan YouTube juga lagi ngeliat YouTube Heeh. sampean saya. Nah, Heeh. pas itu si perempuannya ini neror, adik neror aja, Halo? nginbokin aja Heeh. tiap hari itu. Sebentar ya, sayang, ya. Yang Keburu yang waktu nggak? katanya Oke. Terus? yang katanya saya mau wanita baik-baik, saya pengen tahu suami itu masih suami kamu atau bukan, karena saya sebelum mencari jodoh itu saya harus tahu siapa dia. Nah, sedangkan dia udah tahu kalau si laki-laki itu ada istri. Heeh. Kan, kenapa masih ngimboki terus, nerori terus si istrinya ini yang kerja di sini. Jadi dia itu kayak apa ya, kayak stres gitu, kayak pikirannya itu, aduh, pengen mempertahankan keluarga karena ada anak, satu lagi dia stres karena imbokannya si pelakor ini. Lah dia pelakor kenapa disetresin, mah diblok aja loh. Sudah diblok, ganti akun lagi, up di FB Gini dia, gini loh, Mbak, up gini loh, di Mbak. FB. Sebentar. Tujuan pelakor itu kan ingin menghancurkan dia. Kalau dia pulang Indonesia kan dia hancur. Kan tujuannya seperti itu. Kalau dia larut dalam kayak gitu, dalam masalahnya ya dia hancur. Ya itu yang kasihannya tuh Mbak, saya tuh ya Allah pengen saya tuh kalau si pelakor itu dengerin ini itu biar dia sadar, dia juga kan perempuan, ada anak, ada keluarga kan di kampung, mana satu kampung lagi, jadi kayak aduh Gini loh, kasihan Mbak, gitu saya gini ngeliatnya. sayang, pelakor bisa melakukan apapun, terserah dia. Tapi kamu bisa melakukan apapun terserah kamu. Dan tidak ada siapapun yang bisa menghalang-halangi kamu untuk sukses. Jadi menurutku, ya pelakor biarkan jadi pelakor, yang kamu jadi dirimu sendiri. Karena pelakor kalau kasihan nggak jadi pelakor, sayang. Bener nggak? Iya bener pesitunya Mbak, seribu satu cara lah dia untuk Betul, ngancurin jadi kita di sini. memang tujuan pelakor itu agar Mbaknya itu nggak kuat pulang Indonesia, kan jadinya dia miskin, jelek, ya jelas si pelakor yang menang. Ya itu memang tujuan. Seseorang menghancurkan itu karena pingin kamu down, pingin kamu hancur. Lah kalau kamu jatuh dalam perangkap mereka, ya udah, selesai. Memang itu tujuan dia untuk menghancurkan kamu, sayang. Paham nggak maksudku? Dia Iya di paham, di kasihan saya ngeliatnya tuh Mbak, bener Bukan gini lah, kasihan. kasihan sama dia, tapi tidak ada yang bisa buat dia bangkit kecuali dirinya sendiri. Jadi dia harus bangkit, ini malah bukan pesan buat pelakornya, tapi pesan buat dianya. Kenapa? Kalau kamu pingin sukses, lepaskan semua itu. Kalau memang laki-laki itu mencintai, lebih memilih pelakor, kamu bunuh diri di depannya pun nggak ada gunanya, Mbak. Laki-laki kalau sudah mencintai wanita lain, percuma. Kamu telanjang di depannya pun dia nggak mau sama kamu. Iya, mana anaknya masih kecil, keluarganya. Betul. Betul, lebih baik mempertahankan dirinya sendiri, dia harus bekerja lebih sukses lagi, balas dendam dengan cara yang elegan.
balas dendam dengan membuktikan bahwa dia itu lebih baik lagi daripada pelakor. Bukan malah marah balik sama pelakor. Wong memang tujuannya pelakor memang harus dimarahin. Tujuan pelakor kan seolah-olah dia yang dianiaya. Paham nggak maksud? Tapi nggak paham soal status ini juga kayak gitu. Jadi mengatasnamakan nama baik dia sendiri, menjatuhi kawan saya tuh. Jadi dia dianggapnya tuh baik gitu. Iya, makanya tujuan si pelakor memang untuk menghancurkan. Jadi kalau dia hancur ya diketawain dong, pelakornya menang dong. Tapi kalau dia tetap berdiri tegar di Hong Kong sini dan kalau memang suaminya setia ya lain kali diambil, kalau dia nggak setia ya udah. Ya, kata saya Berikan juga aja. kayak gitu, udah pikirin anak aja, nggak usah mikirin suami. Suami mah ibaratnya pakai batok juga bisa nyari duit, nyari makan buat dirinya sendiri. Kamu yang diutamain anak. Aku bilang kayak gitu. Betul. Tapi Jadi ya tahu sendirilah Mbak Yoni kayak gimana kalau perempuan lagi depresi kan. Ngerti. Cuman apa yang bisa buat dia bangkit adalah cita-cita dia untuk dirinya sendiri. Kasaran orang ngomong, nggak apa-apa aku jelek. Nggak apa-apa aku ditinggal suami. Setidaknya saya tidak melakukan kesalahan dalam hidup saya. Setidaknya saya bisa membuktikan tanpa laki-laki saya bisa hidup. Kan saya selalu bilang tuh Mbak, laki-laki banyak uang, 10 perempuan nggak cukup. Tapi perempuan banyak uang, 1 laki-laki nggak butuh. Nah itu perempuan. Jadi ya biarkan apapun yang terjadi. Saya tidak akan berpesan pada pelakor karena saya tidak ada hubungan dengan pelakor. Kalau saya pribadi, saya lebih menekankan pada teman kamu. Gimana caranya untuk berdiri tegar tanpa ada suami. Bukan nyuruh bercerai loh. Karena dalam ajaran agama saya bercerai itu nggak boleh. Paham nggak maksudku? Siapapun melarang perceraian. Cuman kita harus bangkit dulu. Perkara wong lanang ya kita atur belakang sayang. Jujur kalau masalah selingkuh itu saya malah tidak ingin menasehati pelakor. Karena pelakor itu otaknya memang ke sana sayang. Otaknya memang merusak. Dan pelakor itu tidak ada kecuali laki-lakinya tidak mengimbangin. Jadi dua-duanya itu aku bisa bilang bangsat. Iya, sampai untuk mempertahankan keluarga tuh Mbak, apa yang dipengenin suami tuh tahan dia berutang di sini, utang sana, utang sini, tapi belum lah ke bank mah belum, saya tahan dia jangan sampai utang bank, saya bilang. Gini loh Mbak, karena memang tujuan suami adalah ambil uang dia. Jadi dia harus bertahan dan buktikan nggak usah kasih uang dia biar dia sama pelakornya. Nah, apa gunanya pelakor? Ya dimintain uang dong. Iya, saya juga bilang kayak gitu kan. Pelakornya itu kan di sini udah sukses, sudah berpuluh-puluh tahun di sini, tapi dia nggak bisa pulang. Kenapa coba? Karena dia duitnya habis, aku bilang buat nempanin laki-laki lain sebelum suami kamu. Udah kamu pertahanin aja diri kamu di sini, mumpung majikan lagi baik, mumpung kamu enak kerjanya nggak terlalu diforsir. Dan pesan saya ya Mbak ya, pesan saya tahun 2023 Indonesia mengalami inflasi di mana kemungkinan besar ekonomi di Indonesia amburadul. Ekonomi di Indonesia kemungkinan besar amburadul. Jadi kalau dia mempertahankan suaminya dan pulang ya nggak masalah. Tapi kalau dia ingin berdiri tegar tanpa siapapun yang bisa mengalahkan dia ya dia harus bertahan. Jadi pesan ini bukan pesan buat pelakor, tapi saya berpesan pada istri saya, berperanglah secara elegan dan balas dendamlah secara elegan dengan membuktikan kesuksesannya. Nggak usah berebut laki-laki, Mbak. Nggak usah berebut laki-laki. Sampai saya contohin diri saya dulu, kamu tahu sendiri, ada mobil, ada motor, tapi gara-gara pelakor, semua dibawa. Rezeki saya itu ada di depan. Selagi saya masih berusaha di sini, masih berkembang di Hong Kong sini, saya bisa membeli itu semua. Saya bilang kayak gitu, dia pun tahu itu karena saudara dia yang merebut suami saya kan. Jadi udah nggak usah pedulin. Dalam jangka waktu tidak lama, barang-barang yang dia ambil dari rumah saya itu bakal hilang lagi. Tapi saya masih bisa beli yang baru lagi. Sampai saya kasih contoh kayak gitu. Highlights. Jadi wes nggak masalah wes. Bilang aja sama temenmu tetap bertahan. Suruh dia datang cari aku, mah. Suruh dia cari aku sayang. Iya, nanti dia
dia tahu sendiri lah Mbak Yuni kan kalau perempuan lagi sakit hati itu kayak gimana. Kerja pun amburadul lah Pak. Ini saya lah yang selalu pengen tuh gerem banget si ceweknya ini nih selalu ngancam-ngancam di FB. Ayo datang ketemuan kita di Bos WB. Biar tenang kamu, ku ajak kamu gini-gini. Iya nggak tahu lah kayak maksudnya itu apa gitu. Sampai saya yang latih, sampai saya jadi gerem gitu melihatnya. Cuma ya saya juga nggak mau terlalu jauh ngurusin suami dia sama pelakor kan yang lebih gawat kita cuma bertahan gitu aja. Oke, jadi suruh dia bertahan untuk semua itu. Ya nanti kalau ada waktu saya ke tempat Mbak Yuni lah. Kasian soalnya down banget Mbak Yuni. Apa ya? Iya lagi kalau perempuan kayak gimana pun dia iya di depan kita kan yang kasih semangat, tapi di belakang kita mana tahu kan apa yang dia lakuin. Betul. Ya kita cuma bisa mendukung dia dengan doa. Ya udah Mbak Yuni, terima kasih cuma Oke. Tadinya pengen dia tahu gitu loh. Jangan, kita nggak boleh berpesan pada orang lain, gitu. Tapi kita berpesan pada diri kita sendiri. Ngerti nggak? Kita nggak boleh nyenggol orang lain. Saya tidak suka saling menyindir satu sama lain. Jadi kita berpesan pada diri kita sendiri aja. Benar nggak? Iya. Oke. Terima kasih ya Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Gini Mbak ya, saya selalu bilang bahwa YouTube saya bukan untuk menyindir atau menyinggung orang lain. Jadi saya tidak ada pesan buat pelakor karena itu hak Anda. Selagi Anda mampu lakukan apa yang Anda mau. Tapi ingat, saya percaya dengan Karmayanti dan Karmayanto. Dan buat mbaknya yang saat ini lagi kecewa, benar nggak? Yang mbaknya lagi kecewa karena suaminya diambil orang. Cara yang lebih elegan adalah membuktikan agar kamu sukses. Bukan kamu langsung pulang Indonesia mempertahankan suamimu. Kamu pulang mbak. Pulangon di Indonesia. Kalau seorang laki-laki pengen selingkuh, dia tetap selingkuh. Jadi nggak ada acara yang lainnya. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan amin.